Ini sejarah. Di tahun 1960 Buntet Pesantren pernah kedatangan salah satu jenderal yang bernama Ahmad Yani. Saya ulangi lagi. Di tahun 1960 Buntet Pesantren kedatangan salah satu jenderal yang bernama Ahmad Yani. Beliau adalah utusan Presiden Soekarno dan diterima langsung oleh Dewan Sesepuh, diantaranya Kiai Haji Mustamid Abbas, Kiai Haji Khawi, Kiai Haji Zaini, Kiai Haji Ahmad Zahid, dan lain-lain yang termasuk senior-senior mustasyar di NU. Apa keperluannya Ahmad Yani yang diperintahkan oleh Bung Karno ke Buntet menemui para sesepuh kiai yang ada di Buntet, termasuk mustasyar NU? Jenderal Ahmad Yani menyampaikan salam pertama kepada para sesepuh, para kiai yang ada di Buntet, salam dari Bung Karno. Terus kemudian yang kedua, tujuannya beliau Ahmad Yani ini atau Jenderal Ahmad Yani diperintahkan untuk bertanya kepada para kiai sesepuh yang ada di Buntet oleh Bung Karno. Apa yang ditanyakan? Beliau diperintahkan untuk bertanya, apakah para habaib itu keturunan Nabi, para kiai? Nah, ditanya kan begitu. Nah, ketika Jenderal Ahmad Yani menanyakan kepada para sesepuh, apakah para habaib ini keturunan Nabi? Maka dijawablah oleh para kiai, bukan. Nasab mereka bahkan tidak tersambung. Ya, ini sudah terjadi nih 1960. Lalu kemudian Jenderal Ahmad Yani mengutarakan tujuan Bung Karno. Nah, sebenarnya begini Pak Kiai, anggapannya begitu, kata Jenderal Ahmad Yani, kalau memang mereka bukan zuriat Nabi, kenapa harus dirawat di sini? Bung Karno punya tujuan untuk memulangkan seluruh para habaib ke negara asalnya Yaman. Nah, ini tahun 1960. Apa kebijakan Rahman Rahimnya ulama kita? Akhirnya para sesepuh, para kiai sampaikan kepada Bung Karno, walaupun mereka bukan dzurriyyah Rasul, tapi kita punya kewajiban secara ukhuwah basyariah. Orang Habib juga kan manusia, katanya begitu. Walaupun mereka didatangkan Belanda pada tahun 1840 sampai 1880, tapi karena para kiai itu mempunyai jiwa basyariahnya, ukhuwah basyariah, maka para kiai sepakat memberikan jawaban kepada Bung Karno, janganlah sampai dipulangkan. Orang kita ini punya ideologi Pancasila, artinya yang melindungi semua bangsa dengan berbeda suku, bahasa dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya ungkap sejarah ini 1960? Nah, ini jas merah kalau bahasa Abu Yamamah Gufron, biar tahu, biar mereka itu nggak kepedean gitu loh. Hal ini pernah terjadi di tahun 1960. Untung saja para ulama kita, para kiai kita balager cek Sunda teh mah. Ya, ulama NU khususnya, karena di sini para mustasyar NU. Jadi balagerna kacida, ketiga kacida jasa balagerna orang-orang dieu mah. Ulama-ulama kita itu, oh janganlah Bung Karno, kasihan. Bagaimanapun juga mereka tetap khalaqnahum min turab. Artinya Allah juga menciptakan mereka dari tanah, samalah manusia, secara ukhuwah basyariah udah aja dirawat. Kan begitu. Maka ada juga premingan juga nih, ada premingan juga yang terjadi loh. Itu Gus Dur aja itu sampai berani pasang badan, katanya Gus Dur, untuk membela Ba'alawi. Nggak begitu sejarahnya, karena terulang kembali di masa ketika Gus Dur waktu itu MUI-nya siapa lupa lagi, Kiai Hasan Basri. Nah, ketika MUI-nya Kiai Haji Hasan Basri pernah terjadi kembali, mereka itu mau dipulangkan. Lalu siapa yang pasang badan? Ya Gus Dur itu. Jangan, karena Gus Dur diamani oleh Mbah Wahab Hasbullah waktu itu. Artinya ulama NU ini lebih mengedepankan ukhuwah basyariahnya, bukan nasabnya. Itu catat. Jadi jangan dipraming, oh, orang NU sesepuh NU aja hormat kok sama para habaib karena dzurriyyahnya. Gak begitu ceritanya. Makanya jas merah, jangan melupakan sejarah.
tetap dihargai secara ukhuwah basyariah. Kemudian kalau toh ada orang itu memang alim, itu bukan karena nasabnya, berarti karena memang punya ilmu, begitu saja. Gitu ya. Jadi kejadian ini di tahun 1960 di Buntet pesantren, dan yang diutus oleh Bung Karno adalah Jenderal Ahmad Yani. Ini ada fotonya ini dalam buku sejarahnya. Tuh ada fotonya nih. Ya, monggo Pak Sakur, di zoom Pak Sakur. Ini ketika Jenderal Ahmad Yani berkunjung ke pesantren Buntet ya, bertanya tentang para habaib, ini dzurriyyah Rasul apa bukan? Dijawab dengan tegas bukan. Tapi tetaplah manusia, jangan dipulangkan Bung Karno. Ya karena Bung Karno ini mengikuti fatwa ulama ya, walaupun bagaimana presiden ini, karena tetap kalau secara struktur di hadapan Allah ulama tertinggi lah, nurut. Alhamdulillah sampai dini hari masih dihargai, wabil khusus oleh warga Nahdiyin. Harusnya berterima kasih dengan warga Nahdiyin. Begitu, bukan mengacak-acak Nahdiyin. Nah ini, jadi harus paham sejarah-sejarah ini. Kejadian ini di tahun 1960.